Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Putrisari, mahasiswi Prodi Akuntansi Bisnis Institut Setianu. Akan membahas materi tentang struktur teori akuntansi dan penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Pembahasan pertama yaitu struktur teori akuntansi. Elemen struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling terkait yang menjadi pedoman pengembangan teori dan penyusunan teknik-teknik atau standar akuntansi. Elemen itu sendiri digambarkan dalam hierarki sebagai berikut. 1. Tujuan laporan keuangan. 2a. Postulat akuntansi. 2b. Konsep teoritis akuntansi. 3. Prinsip dasar akuntansi. 4. Standar akuntansi. Tujuan laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologis, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Postulat akuntansi terdiri dari 1. Postulat entity. Postulat ini menganggap bahwa setiap perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dan harus dibedakan dari kepentingan pemilik perusahaan maupun perusahaan lainnya. 2. Postulat going concern. Postulat ini menganggap bahwa perusahaan akan terus menjalankan aktivitas operasionalnya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 3. Postulat unit of measure. Menganggap bahwa setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. Alat ukur yang dipakai dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. 4. Postulat accounting period. Menganggap bahwa laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dan perubahan kekayaan perusahaan harus dilaporkan secara periodik. Konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis ini menyangkut kepemilikan atau kontrol terhadap entiti akuntansi yang akan dilaporkan sehingga sifat dan jenis informasi yang dibuat diarahkan untuk kegunaan pihak yang mengkontrol perusahaan atau lembaga. Ada beberapa kemungkinan teori yang dipakai diantaranya 1. The proprietary theory. Menurut konsep ini, entiti itu dianggap sebagai agen, perwakilan, atau penugasan dari pemilik. Oleh karena itu, proprietor atau pemilik merupakan pusat perhatian yang akan dilayani oleh informasi akuntansi, yang digambarkan dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Persamaan akuntansinya, aset dikurang liabilities sama dengan proprietor's equity. 2. The entity theory. Menurut teori ini, entiti itu dianggap sebagai sesuatu yang terpisah, dan unit usaha atau entiti itulah yang dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban perusahaan, baik kepada kreditor maupun kepada pemilik. Persamaannya, aset sama dengan equities, aset sama dengan liabilities, ditambah stockholders equity. 3. The fund theory. Teori fund menganggap bahwa unit usaha merupakan sumber ekonomi dan kewajiban yang ditetapkan sebagai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan aset tersebut. Persamaannya, aset sama dengan pembatasan aset. 4. The enterprise theory. Konsep teori ini yang menjadi pusat perhatian adalah pihak yang terlibat atau yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. Misalnya pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditor, dan pihak yang berkepentingan lainnya. 5. Residual equity theory. Menurut Andrew Patton 1959, yang menjadi sorotan itu adalah residual equity. Bukan semua pemilik. Residual equity itu hanya pemegang saham biasa atau common stockholders. Persamaannya, aset dikurang liabilities dikurang preferred equities sama dengan residual equity. Prinsip dasar akuntansi adalah prinsip atau sifat-sifat dari akuntansi keuangan yang menjadi dasar dalam pengembangan standar, teknik, atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan Indonesia memberikan dua asumsi dasar, yaitu 1. Dasar akrual. Laporan keuangan pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. 2. Kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entiti yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi.
Accounting Principle Board atau APB Statement Number 4 memberikan 9 prinsip dasar akuntansi sebagai berikut. 1. The Cost Principle, dasar penilaian yang tepat untuk mencatat perolehan barang, jasa, biaya, harga pokok, dan ekuitas. 2. The Revenue Principle, prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen, pengukuran dan pengakuan revenue sebagai salah satu elemen penyusunan laporan laba rugi. 3. The Matching Principle, prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil atau pendapatan. 4. The Objectivity Principle. 5. The Consistency Principle. 6. The Disclosure Principle. 7. The Conservation Principle. 8. The Materiality Principle. 9. The Uniformity and Comparability Principle. Standar akuntansi adalah peraturan-peraturan khusus yang dijabarkan dari prinsip dasar akuntansi yang mengatur tentang bagaimana standar pelakuan pencatatan dan pelaporan terhadap suatu transaksi atau kejadian-kejadian tertentu yang dialami oleh suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Digambarkan oleh GAAP, APB Statement, FASB Statement, dan lain-lain. Selanjutnya, kerangka dasar akuntansi keuangan menurut PSAK. Kerangka dasar akuntansi laporan keuangan ini sebenarnya digambarkan sepenuhnya dari International Accounting Standard Committee dengan judul Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement atau IASC. Kerangka dasar ini mencakup tujuan laporan keuangan, asumsi dasar yaitu akrual dan kelangsungan usaha, karakteristik kualitas informasi, pengakuan dan pengukuran, serta konsep pemeliharaan modal. Pembahasan selanjutnya, materi tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Ada beberapa latar belakang terjadinya perubahan PSAK tahun 2013. Yang pertama, perbaikan dengan penggunaan istilah yang lebih tepat. 2. Pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009. 3. Mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010, yaitu pemisahan penghasilan komprehensif lain dan penyajian informasi komparatif. 4. PSAK ini efektif berlaku pada 1 Januari 2015. Tujuan PSAK. Dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya dan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum, dan isi laporan keuangan. Ruang lingkup PSAK. Entitas menerapkan PSAK 1 sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. PSAK 1 ini tidak berlaku bagi entitas syariah. Komponen laporan keuangan terdiri dari 5 komponen. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. 2. Laporan laba rugi komprehensif. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. Dan 5. Catatan atas laporan keuangan. Karakteristik umum. Terdapat beberapa karakteristik umum dalam penyajian laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SHK. 2. Kelangsungan usaha. 3. Dasar akrual. 4. Material dan agregasi. 5. Saling hapus. 6. Frekuensi pelaporan. 7. Informasi komparatif. Dan terakhir, konsistensi penyajian. Informasi komparatif minimum 38, 38A, 38B. 1. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau disyaratkan lain oleh SHK. 2. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. 3. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, 2 laporan laba rugi terpisah jika disajikan, 2 laporan arus kas, dan 2 laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan terkait. 4. Dalam beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan untuk periode sebelumnya masih tetap relevan pada periode berjalan. Perubahan kebijakan akuntansi. 1. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode sebelumnya sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan. Penerapan ini memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya.
2. Entitas menyajikan 3 laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya, dan awal periode. Selanjutnya, struktur dan isi terkait laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, komponen penyajiannya 1. Perubahan definisi seperti kewajiban menjadi liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan non-pengendali. 2. Penyajian kepentingan non-pengendali sebagai bagian ekuitas dan bagian laba, bukan sebagai pengurang laba. 3. Minimum line item penyajian neraca untuk nilai material disajikan secara terpisah. 4. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. 5. Terdapat perbedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Apabila ada pajak tangguhan, tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Laporan laba rugi komprehensif. Komponen penyajiannya 1. Laporan laba rugi berubah menjadi laporan laba rugi komprehensif. 2. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. 3. Laba dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. 4. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, ada pengungkapan berdasarkan sifat. 5. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. 6. Minimum line item untuk komponen laba rugi komprehensif memberikan informasi kepada pengguna, yaitu beban keuangan pajak. Laporan perubahan ekuitas. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagaimana disyaratkan sebagai berikut. 1. Menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan pihak non-pengendali. 2. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapannya retrospektif. 3. Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif, dan transaksi dengan pemilik. 4. Jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, yang mana digunakan untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. 3. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.